cerita yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Penonton Cokro TV, kali ini Logika Ade Armando akan tampil dalam format yang berbeda. Saya akan memberikan kesempatan kepada kuasa hukum PT PN 5 di Pangkalan Baru Riau untuk memberi klarifikasi dan bantahan terhadap video Logika Ade Armando pada 6 November 2021. Pada video 6 November tersebut, saya melandaskan diri pada laporan dari perwakilan para petani yang tergabung dalam Koperasi Tani Sawit Makmur. Ada sejumlah tuduhan terhadap PT PN 5. Pada intinya, PT PN dianggap merampok tanah rakyat seluas 2.000 hektar. Tanah tersebut pada mulanya diminta oleh petani untuk dikembangkan PT PN 5 untuk menjadi perkebunan kelapa sawit. Namun PT PN 5 gagal melakukannya. Ketika para petani sawit berusaha mengembangkan kebun kelapa sawit sendiri, PT PN ternyata tidak mengizinkan penjualan hasil panen kelapa sawit kepada pihak lain. Lebih dari 4.000 petani, pekerja, dan keluarganya yang bergantung pada hasil panen sawit saat ini hidup menderita. Pimpinan koperasi mereka, Antoni Hamzah, sekarang dijadikan tersangka. Seorang supir yang menjalankan tugas membawa kelapa sawit sudah masuk dalam tahanan polisi. Para petani juga dibebani dengan hutang 500 miliar rupiah yang terus meningkat jumlahnya karena kegagalan panen. Bahkan ada tuduhan pula bahwa ada sekitar ratusan hektar lahan petani kini diambil alih oleh pihak ketiga. Seperti saya katakan, pada kesempatan ini Logika Ade Armando akan memberikan kesempatan kepada kuasa hukum PT PN 5 untuk membantah atau mengklarifikasi apa yang sudah disampaikan oleh video saya terdahulu. Penonton Cokro TV, seperti sudah disampaikan tadi, kini adalah kesempatan yang akan kami berikan kepada Pak Hotman Sitorus yang mewakili PT PN 5 untuk memberikan klarifikasi tentang video tanggal 6 November tersebut. Silakan Pak Hotman. Ya, terima kasih Pak Ade Armando dan kepada Cokro TV yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan klarifikasi, bantahan, dan sanggahan terhadap materi video Pak Ade Armando yang berdurasi 10 menit 18 detik. Perkenalkan, saya Dr. Hotman Sitorus, advokat dari kantor hukum Dr. Sadino & Partner, bertindak untuk dan atas nama PT PN 5 yang berkedudukan di Pekanbaru, menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa kami telah mengirimkan bantahan tertulis kepada Bung Ade Armando tertanggal 19 November 2021 setebal 19 halaman yang menguraikan secara rinci alasan-alasan bantahan dan penolakan kami. Karenanya isi video ini adalah ringkasannya saja. Isu masalah yang diangkat di dalam video bersumber dari hubungan hukum antara PT PN 5 dengan Koperasi Petani Sawit Makmur, disingkat KOPSA-M, di Desa Pangkalan Baru, Kabupaten Kampar, Riau. Hubungan hukumnya sebagai berikut. 1. Hubungan hukum antara PT PN 5 dengan KOPSA-M berdasar pada perjanjian kemitraan dengan Pola KKPA, kredit koperasi primer untuk anggotanya yang bermula dari tahun 2003, di mana KKPA ini merupakan program pemerintah. Kedua, anggota KOPSA-M sebanyak 825 orang dengan luas lahan 1.650 hektar. Ketiga, biaya pembangunan kebun bersumber dari pinjaman KOPSA-M dari Bank BRI Agro yang kemudian di take over oleh Bank Mandiri dengan jaminan adalah sertifikat hak milik masing-masing anggota KOPSA-M, di mana PT PN 5 bertindak sebagai avalis dengan kewajiban menalangi cicilan KOPSA-M yang tertunggak. Keempat,
kebun Kopsa M dikelola secara single management oleh PT PN 5. Kelima, produksi TBS dari Kopsa M hanya dijual kepada PT PN 5. Keenam, kewajiban Kopsa M membayar cicilan kredit tiap bulan berdasarkan pendapatan, yaitu 30% dari pendapatannya. Kemudian masalah bersumber dari ketidaktaatan. Sekali lagi, dari ketidaktaatan atau prestasi dari Kopsa M. Di antaranya, 1. Kopsa M tidak membayar cicilan sesuai dengan bebannya, yaitu 30% dari pendapatan. Kopsa M hanya membayar 25 juta tiap bulan. Sementara sebagai contoh, di bulan Januari 2019, pendapatan Kopsa M sebesar 899 juta 399.290. Sehingga sangatlah logis apabila jumlah utang semakin membesar karena cicilan tidak dipenuhi. Kedua, tandan buah segar TBS tidak dijual semuanya ke PT PN 5, tetapi dijual ke pabrik kelapa sawit, sehingga berkuranglah pendapatan Kopsa M. Ketiga, anggota Kopsa M telah banyak berganti tanpa sepengetahuan PT PN 5. Dan banyak sekarang anggota Kopsa M bukan lagi masyarakat desa. Bukan lagi masyarakat desa. Hal ini sebagai akibat pemilik lama mengalihkan kepemilikan kepada pemilik baru, di mana pemilik baru bukan lagi penduduk desa setempat. Keempat, bahkan lebih jauh, tidak terdapat sertifikat hak milik atas nama Ketua Kopsa M, Antoni Hamzah, yang terpilih melalui kegaduhan tahun 2016 di Bank Mandiri yang menjadi jaminan kredit. Membuktikan bahwa sesungguhnya Antoni Hamzah bukanlah anggota asli, anggota awal dari Kopsa ini. Kelima, Kopsa M merebut secara paksa pengelolaan kebun dari PT PN 5 pada tahun 2014. Merebut secara paksa. Keenam, setelah direbut paksa, kemudian Kopsa M menyerahkan pengelolaan kepada pihak ketiga, Armansyah dan PT Kabin. Hal inilah yang mengakibatkan adanya lahan dikuasai oleh pihak ketiga. Kemudian ke-7, tahun 2018, Kopsa M meminta PT PN 5 mengelola kembali, dan tentu sesuai dengan itikat baik. PT PN 5 melakukan inventarisasi terhadap kebun, dan hasilnya 861,9 hektar kondisi kebun rusak berat. Dan Kopsa M mengakui kerusakan lahan bukan tanggung jawab PT PN 5. Itulah hak dan kewajibannya. Sekarang kami menyampaikan narasi-narasi Bung Ade Armando yang kami tolak, kami sanggah karena mencemarkan nama baik klien kami. 1. Rakyat yang terjolimi oleh PT PN 5 di Desa Pangkalan Baru Riau. Kedua, tanah mereka seluas 2.000 hektar dirampok oleh PT PN 5. Ketiga, apa yang terjadi luar biasa jolim. Keempat, apa yang dilakukan PT PN 5 sangat jahat. Kelima, apa yang dilakukan PT PN 5 ini mengingatkan kita pada kaum pedebah di zaman Orde Baru yang dengan riang gembira memiskinkan rakyat untuk kepentingan mereka. Keenam, PT PN adalah perusahaan negara. Jangan biarkan mereka menghisap rakyat. Terhadap narasi ini,
Bung Ade Armando, kami menyatakan seperti ini. PT PN 5 tidak pernah menjolimi rakyat dan juga tidak menjolimi Kopsa M. PT PN 5 tidak merampok dan bukan perampok. PT PN 5 tidak kaum bedebah, tetapi adalah perusahaan terhormat dengan reputasi nasional dan internasional. PT PN 5 tidak menghisap rakyat, tetapi mensejahterakan rakyat. Sebaliknya, PT PN 5 adalah perusahaan yang sangat memperhatikan lingkungan dengan membangun lingkungan sekitar. Transparan, menyalurkan CSR, dan yang terpenting, Pak Ade Armando, taat dan patuh terhadap setiap peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. PT PN 5 tidak mencaplok tanah anggota Kopsa M. Tanah tetap milik anggota Kopsa M. Silakan cek ke BPN. Periksa sertifikat hak milik masing-masing anggota Kopsa M. Narasi-narasi tersebut sangat menyakiti perusahaan, menyakiti karyawan, menyakiti keluarga karyawan. Kami berpendapat narasi bersifat sensasional, menyesatkan, memanas-manasi, dan merupakan bagian dari strategi clickbait untuk memperbanyak pengikut. Dan kami tentu mengharap Pak Ade Armando untuk melakukan investigasi lanjutan untuk mengetahui fakta sebenarnya. Kemudian narasi selanjutnya, ada kebun inti yang disumbangkan untuk negara seluas 500 hektar. Kami bantah, tidak ada kebun inti 500 hektar yang disumbangkan oleh Kopsa M kepada PT PN 5. Tidak ada. Narasi selanjutnya, 2 petani yang membawa komoditas tersebut ditahan dan dinyatakan tersangka dengan tuduhan penggelapan hasil kebun petani. Ketua Koperasi Antoni Hamzah juga dilaporkan atas tuduhan pemerasan dan pengancaman. Bantahan kami, adanya status tersangka adalah merupakan proses hukum acara pidana. Bukan kemampuan PT PN 5, tetapi adalah proses hukum acara pidana. Dan atas laporan anggota Kopsa M, bukan atas laporan PT PN 5. Narasi berikut. Untuk memecah belah petani, PT PN 5 juga membentuk koperasi tandingan. Bantahannya adalah PT PN 5 tidak pernah membentuk pengurus baru. Adanya kemelut. Masalah kepengurusan di Kopsa M adalah murni akibat ketidakpuasan para anggota koperasi terhadap kepemimpinan Ketua Kopsa M Antoni Hamzah. Penutupnya dari kami Pak Ade Armando adalah PT PN 5 sangat komit untuk melaksanakan perjanjian KKPA. Melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan KKPA. Demikian Pak Ade Armando bantahan kami ini. Dengan harapan tentu agar kiranya para penggiat medsos sungguh-sungguh memperhatikan fakta dan kebenaran. Terima kasih Pak Ade Armando. Semoga di waktu-waktu yang akan datang Pak Ade Armando tentu bisa membangun citra PT PN 5, menyampaikan hal yang tiada lain selain kebenaran. Demikian Pak Ade Armando. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Hotman Sitorus. Terima kasih buat klarifikasi, bantahannya, dan kritik terhadap Cokro TV dan terutama pada saya sendiri. Mudah-mudahan buat para penonton bisa memperoleh informasi yang berimbang dari apa yang sebelumnya sudah disampaikan oleh saya, yang sumber informasinya adalah dari para anggota dari atau orang yang mewakili Koperasi Petani Kelapa Sawit. Kita berharap semua bisa berjalan dengan baik, Pak. Kita berharap bahwa PTN 5 memang benar-benar nantinya akan berkembang dan membawa manfaat buat sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, baik di Riau maupun di Indonesia secara keseluruhan. Terima kasih sekali lagi atas penjelasan Bapak. Mudah-mudahan di masa depan kita bisa bekerja sama lagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Armando. Saya Lip. Siap. Demikianlah klarifikasi dan bantahan Pak Hotman Sitorus
kuasa hukum PTPN 5. Walau mungkin terasa kurang menyenangkan, adalah kewajiban kami untuk memberi kesempatan buat semua pihak yang merasa dirugikan untuk memberikan penjelasan. Pada akhirnya yang harus kita capai adalah pencarian kebenaran demi kepentingan masyarakat luas. Mudah-mudahan komunikasi ini akan membawa manfaat, terutama pada para petani di Pangkalan Baru Riau. Mari terus gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, rakyat akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.